Gara-gara satu kalimat yang tidak bermanfaat bisa menyebabkan status derajat mati syahid tereliminir. Dieliminasi. Karena Rasulullah mengingatkan ini, mungkin saja. Apakah ini berarti Rasulullah menunjukkan sang syahid ini benar-benar masuk neraka? Ataukah ini sebuah peringatan dari Rasulullah biar kita tidak mudah menilai seseorang karena satu kebaikan saja? Wallahu a'lam. Mungkin semuanya dua makna ini mungkin juga. Artinya napa? Mboten usah gampang-gampang ulap kalih apike tiyang. Tapi nggih mboten usah gampang-gampang menghakimi orang lain. Tidak usah kita terlalu memandang dia pasti lebih baik, mboten. Cukup kalau baik semoga saya bisa baik seperti dia. Kalau kita melihat orang lain baik di mata kita, cukup kita berdoa muga-muga semoga saya bisa seperti dia. Kenapa? Niki loh. Seorang mati syahid itu kurang hebat dos pundi derajatnya. Kurang hebat bagaimana orang mati syahid, tapi oleh Rasulullah dikatakan, apa yang membuatmu mengungkapkan seperti itu? Siapa tahu dia pernah mengucapkan satu kalimat yang tidak bermanfaat baginya. Ngomong-ngomongan dhewe kan setiap hari ngomong sing mboten manfaat niku pinten. Berapa kali? Niki peringatan semoga ya sedikitlah kita mengurangi. Senajan to saetik mboten napa-napa. Sedikit demi sedikit lama-lama habis. Nah, umumnya kan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, kalau kita dalam hal yang tidak bermanfaat sedikit demi sedikit lama-lama habis. Dilonge saiki tabungan entek, siap-siap resesi dunia. Resesi Indonesia siap-siap apa? Resesi nggih Indonesia niki. Perekonomian dalam kuartal kedua, kuartal ketiga ini perekonomian Indonesia diperkirakan minus 4, berapa? Siap-siap mawon, barang-barang melarat nih. Barang-barang larang siap-siap mawon. Jari ini perhitungan nih. Tapi kalau perhitungan para ekonom seperti itu kita juga siap dongo. Kunut nazilai ditambahi. Allahumma tu'fa'annal ghala wal bala niku. Ghala niku napa? Larang pangan. Niku ya dhewe nyuwun muga-muga didone saking Indonesia. Maka doa kunut nazilah tetap sebaiknya kita persiapkan hari ini. Paceklik. Niki badhe perkiraan para ekonom Indonesia badhe larang pangan resesi. Jarine ngoten, tapi mboten usah jere, mungkin terus stres bunuh diri. Sholawate tambah. Sholawat, donga kunut nazilah, doa kunut nazilah diperbanyak. Kalau buat napa-napa kunut nazilah kita cuma mengamini saja tidak apa-apa. Kalau bisa setiap setelah sholat, sayang kalau buatan gini babak jane wonten prin-prinan kunut nazilah samunan. Ingkang minta kita dijauhkan dari golak atau resesi ini. Semoga nanti nek di-share mboten saged ngeprint. Harapan kula di-print ageng salat ngajenge salatan saben salat saged diwaca. Share mawon ben Mbak Dia sing ngeprint. Share berupa file. Grup nggih. Lagi share berupa file PDF utawi Word nanti biar di-print nggih nek kersa ngeten mboten napa-napa. Ben di-print Mbak Dia duwe print. Nggih. Jane wonten sampunan. Nggih Mbak pun wonten printan kanton mendet tak mungkin dikirimne ngoten mawon. Kopi tapi di kopi perbesar mawon. Napa? Ya, nunung kan mendet. Di fotokopi diperbesar. Rewang ya kampung. Untung wis rabi nek cara Cek Prawan to Joko rewangi ra ramu-ramu gojloki. Rewangi kapan direwangi. Ampun, muga-muga dijaga. Terus dari lisan kita fafaz mongko jaga sira lisanaka ing lisanmu min sama niatin saking 8 perkara. Wah niki
8 hal yang perlu kita jaga dari mulut kita. Jagalah mulut dari 8 hal niku. Al awwalu utawi kang pertama, al kidbu iku goroh. Yang perlu kita jaga adalah berbohong. Pertama kali menjaga mulut kita dari kebohongan-kebohongan. Dan padahal kebohongan ini merupakan santapan harian kita. Teng WA, nek semayan digoleki bojone ngoten ditelepon teko sik teko Jombang. Padahal sik mampir gene kancane. OTW. Sik OTW. Ini potensi kebohongan kita seperti itu terlalu besar. Tapi tiang ingkang mboten kulino ngapusi niku wangel kan ngapusi. Tenan niku nek mboten kulino ngapusi kan arep ngapusi wabuh teng jero ati. Tur gampang dibedhek. Mudah terlihat kalau dia berbohong niku nek tiang mboten kulino kan ngapusi ngeten ketewara. Kagok. Tapi menawi sampun sekali, 2 kali, 3 kali kita pernah berbohong, maka melakukan kebohongan itu menjadi sangat ringan. Pengalaman wis enteng, kayak manten anyar nih. Apa ibu gak? Fafaz mongko jaga sira minhu saking kidbi. Minhu saking kidbi. Lisanaka ing lisanmu jaga minhu saking goroh, jaga lisanaka ing lisanmu fil jiddi ing dalam tenanan wal hazli lan guyonan. Dalam keseriusan atau dalam gurauan. Oh niki nggih. Dalam keseriusan atau dalam gurauan maka jaga lisan kita dari kebohongan. Wala tu awit lan aja ngulinakne sira. Mriki napa men? Aja biasakne sira. Wala tu awit lan aja ngulinakne, oh pas penak nek maknane ngulinakne. Aja ngulinakaken sira lisanaka ing lisanmu. Al-kidba ing goro hazlan ing dalem hazlan kelawan guyonan. Hazlan kelawan guyonan. Jangan membiasakan kebohongan dalam gurauan kita. Senajan guyon nek saged mboten usah ngapusi. Kenapa? Akibatnya fayatadaa mongko narik apa fayada'u nggih. Mboten kula fayatadaa. Fayada'u mongko narik apa lisan ing sira, fayada'u ka mongko narik apa lisan ing sira, narik ilal jiddi maring ilal kidbi maring goroh fil jiddi ing dalem tenanan. Nggih kula tulisane ilal jiddi ngoten tok. Kitab elektronik niku wathah ingkang salah. Fayada'uka mongko narik apa guyonan lisan ing sira ilal kidbi maring goroh fil jiddi ing dalem tenanan. Menawi guyonan kados kula aturaken kala wau, sekali 2 kali kita mengucapkan kebohongan dalam gurauan kita, maka ini akan mempermudah, memperlancar lisan kita melakukan sebuah kebohongan. Nah, ketika sudah bohong, kemudian dalam serius pun kita akan berani berbohong. Niki pancen nggih nyata. Kula secara pribadi sudah merasakan ini. Secara pribadi kula sudah merasakan dan membuktikan ini. Guyonan ngapusi ngoten mengke nek nuwun sewu. Menawi jenengan mboten kulino ngapusi, pas guyonan kok ngapusi niku teng jero ati ngoten dek ngoten, gak penak nggih. Kados Mbak Yuni kala ndawuhaken kagok ning ati. Kok tapi nek ampun kulino diucapne niku mengke akan mengulang lagi. Setelah dalam gurauan ini berbohong, maka dalam kesungguhan pun akan dengan santainya, dengan entengnya melakukan kebohongan. Niki sudah menjadi bawaan sifat manusia. Seperti yang dulu saya sampaikan bahwa aurat sesuatu yang layak membuat kita malu ketika aurat itu terbuka. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali aurat kita terbuka, maka rasa malu kita terhadap aurat itu habis. Ini seperti itu jiwa manusia ngoten niku.
sekali, 2 kali, 3 kali kita berani bermaksiat, maka melakukan kemaksiatan juga menjadi enteng. Sekali, 2 kali, 3 kali kita berbohong, meskipun dalam gurauan, maka berbohong itu menjadi sesuatu yang ringan. Wal kidbu utawi gorohan, utawi bohong, gorohan, min ummahatil kabairi iku setengah sangking embok-embokane pira-pira dosa gedhe. Termasuk induk yang menyebabkan terlahirnya dosa-dosa besar. Salah satu di antara induknya adalah kebohongan. Permasalahan-permasalahan ingkang wonten teng donya niki sing paling kathah karena kebohongan. Karena pergulatan politik demi menggapai kepentingannya, maka orang tidak akan ragu mengucapkan kebohongan untuk menjatuhkan lawan politik. Terus muncul meme-meme, hoax-hoax, klepon tidak islami misalnya dan lain-lain. Maka munculnya seperti itu berawal dari sebuah kebohongan. Maka bahasanya adalah termasuk induk. Bukan berarti mutlak dosa besar loh nggih. Kebohongan ini bukan berarti mutlak dosa besar, tapi dari sebuah kebohongan potensi memunculkan dosa-dosa besar yang lain. Berani selingkuh karena berani berbohong kepada pasangan. Jadi kebohongan ini termasuk induk. Dari induk ini akan terlahir dosa-dosa besar. Bahasanipun Imam Ghazali. Nek milih bahasa kok nggih. Ini jarang terungkap di kita. Bohong itu termasuk induk dari salah satu induk dari dosa-dosa besar. Kalau dikatakan induk bukan berarti mutlak bohong ini yang dosa besar, tidak. Tapi dari kebohongan inilah terlahir dosa-dosa besar. Terus summa innaka nuli sak tenane sira. Idza arafta iku tetkalane weruh sira, ngerti sira. Bidzalika kelawan mengkono ngirim. Bidzalika kelawan mengkono kasebut sakot ta ngirim. Nek dimaknani idza arafta kula angen-angene riyen. Kinten-kinten ingkang sekeca boten idza arafta, ingkang rodok penak difaham niku. Niki teng mriki Bu teng kitab jenengan kan terjemahipun idza arafta bidzalika saqatat adalatuka. Kula waca riyen apa wontene kitab niki mungkin dibandingne kalih perhitungan menggah kula. Idza arafta iku tetkalane weruh sira bidzalika kelawan mengkono kasebut kebohongan itu saqatat mongko gugur mongko ilang adalatuka apa si status adilmu. Wang tafalan dadi sepi dadi ilang kauluka apa pengucapmu. Wataz dari kalan dadi ngino ing sira al ayunu apa pira-pira mripat. Watah takiru kalan tegese nganggep ino apa mripat ing sira. Niki kula terjemah bebas. Kalau engkau kemudian ketika engkau mengetahui seperti itu, maka si status sebagai orang adil, orang baik pada dirimu itu jatuh. Dan kata-katamu nilainya juga rendah, jatuh di mata orang. Engkau dihina. Niki nek dimaknani ngoten. Tapi menggah kula ingkang sekeca idza urifta. Idza urifta nalikane diweruhi sira. Ketika kamu diketahui bidzalika kelawan mengkono kebohongan kasebut, ketika kita diketahui sebagai pembohong, maka sakotot mongko ilang mongko gugur adalatuka apa sifat adilmu atau status adil, status dianggap wong apikmu. Wang tafa mriki wasiqatu. Wang tafa lan dadi ilang apa qauluka pengucapmu.
Watas dari kalan ngino ing sira al ayunu apa pandangan watah takiru kalan tegese ngremehne utawa nganggep ino apa mata ing sira. Ketika kita diketahui orang sebagai pembohong sekali dua kali, selama-lama orang menganggap kita, semua orang tahu bahwa kita ini pembohong, maka otomatis status adil, status baik, status dianggap orang yang layak dipercaya pada diri kita hilang. Kan nggih ngoten niku to nggih. Dados ingkang sekeca dimaknani niki idza urifta. Dan ini logis. Jangankan kepada diri kita, kalau kita mengukur pada orang lain, jenengan cobi bagaimana penilaian jenengan ketika melihat satu dua orang yang sikapnya, perilakunya, kata-katanya tidak bisa dipercaya dan sering berbohong. Ngeten, menawi kita ningali tiyang ingkang tiyang kala wau jelas-jelas sering ngapusi. Kalau kita melihat orang yang jelas kita tahu bahwa dia itu sering berbohong, maka sudut pandang kita terhadap dia pasti menjadi sudut pandang yang sifatnya menghina, ngremehne. Kan ngoten niku to nggih. Menawi ngertos koncone es kayak omongane apa paling wis kayak biasane, paling wis ngapusi. Menawi kang kulino guyon mawon, nah ngomong Mbak Nunung ngalah paling enggak serius iki, Mbak Nunung guyon. Kan biasa seperti itu. Dan kita belajar di semua keburukan kita, salah satu cara belajarnya adalah kita memandang keburukan orang lain. Maksudnya keburukan orang lain, bagaimana pandangan kita ketika melihat orang lain buruk di mata kita.